Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Kali ini kita berjumpa kembali melanjutkan materi pembelajaran kita yang minggu lalu. Baik, kita sudah sedikit banyak mempelajari tentang gambar teknik manufaktur, di mana di dalamnya kita akan mempelajari hal-hal berikut, dari mulai memahami aturan teknik gambar mesin dan tanda pengerjaan sampai dengan memahami fungsi perintah untuk membangun gambar 3 dimensi kompleks, di mana menggambarnya di sini kita menggunakan software, ya, software CAD, ya, baik itu AutoCAD maupun Inventor. Nah, sebelum kita lanjutkan, silahkan kalian klik like, subscribe, dan share. Dan bagi kalian yang ingin mendapatkan file materi pembelajaran kali ini, kalian nanti bisa download melalui link yang bisa kalian lihat di kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baik, kita lanjutkan. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita di KD1, ya, yaitu mengenai aturan teknik gambar mesin. Kita bahas mengenai toleransi. Ya, kita bahas mengenai toleransi. Baik. Nah, KD31-nya memahami aturan teknik gambar mesin dan tanda pengerjaan, sedangkan KD41-nya menerapkannya, ya. Menerapkan apa yang sudah dipahami pada KD31 itu. Nah, kita perdalam mengenai toleransi. Sebenarnya kata toleransi adalah bukan kata yang asing yang di telinga kita semua, demikian pula pada telinga kalian, ya, sudah dalam kehidupan sehari-hari kalian menggunakan kata toleransi ini. Tetapi bagaimana pula kaitannya istilah toleransi kita terapkan pada gambar, ya, pada gambar teknik. Nah, untuk toleransi sebetulnya ada beberapa macam, yaitu bisa ada yang kaitannya dengan ukuran, kemudian juga ada yang kaitannya dengan bentuk, ya. Ada toleransi linear, ada pula toleransi geometri, ya. Kalau toleransi linear ini berkaitan dengan ukuran, ya. Misalnya harusnya 50 ukurannya, ya, tetapi setelah jadi benda tersebut dibuat, padahal tadi sudah direncanakan 50. Tapi begitu setelah selesai, setelah jadi, begitu diukur, ternyata kurang. Benda yang satunya lagi ternyata lebih. Nah, apakah semua itu harus dibuang? Ya. Nah, oleh karena itu toleransi inilah sebagai pembatasnya, ya. Dengan kata lain, toleransi itu bisa kita pahami adalah sebagai penyimpangan dari yang seharusnya, ya, penyimpangan dari yang seharusnya tetapi masih dapat diterima, gitu, ya. Nah, jadi ketika toleransi yang terjadi pada ukuran adalah yang tadi seperti harusnya 50, gitu.
Tetapi karena satu dan lain hal, mungkin angka 50 tersebut sulit dicapai karena beberapa masalah ya. Nanti akan dijelaskan apa penyebabnya. Nah, oleh karena itu maka toleransi ini harus diberikan batasan gitu. Harus diberikan batasan berapa sih kelebihan yang masih diperbolehkan, berapa pula kekurangan yang masih diperbolehkan dari ukuran yang semestinya. Itulah yang disebut dengan toleransi. Ya. Nanti diharapkan kalian yang pertama bisa menjelaskan fungsi. Ya. Jadi tidak mungkin, kenapa sih toleransi itu dibuat kalau tidak ada fungsinya, kalau tidak ada tujuannya, kalau tidak ada gunanya. Kemudian yang kedua, nah untuk toleransi itu nanti ada standarnya, ya, ada tabelnya. Ya. Nanti bagaimana kalian menggunakan tabel toleransi tersebut. Kemudian yang ketiga, Anda harus bisa menjelaskan tentang toleransi menurut ISO. Ya, nanti kaitannya dengan suaian. Apa itu suaian? Suaian itu adalah sebuah hubungan ya antara dua komponen yang berpasangan. Apakah hubungannya itu longgar, sesak ataupun pas gitu. Itu disebut dengan suaian. Dan yang keempat, kalian harus bisa menerapkan cara penyajian toleransi menurut ISO. Bagaimana sih menyajikan toleransi pada sebuah gambar kerja ya. Nah, tadi dijelaskan pasti ada sebabnya kenapa harus ada toleransi. Nah, sampai saat ini untuk membuat sebuah benda kerja memang sangat sulit ya, sangat sulit, harus benar-benar persis gitu ya. Kalau memang ada yang benar-benar persis ya bisa kebetulan, bisa karena memang prestasinya yang hebat. Tapi kalau dalam jumlah yang sangat banyak atau jumlahnya massal gitu, itu dari sekian banyak mungkin berapa persen yang benar-benar ideal sesuai dengan ukuran, sesuai dengan rencana, kemudian berapa persen pula yang di luar itu gitu ya. Nah, penyebabnya ada antara lain, yang pertama human error ya, human error. Jadi terjadi kesalahan pada manusianya. Kesalahannya apa? Yaitu antara lain kesalahan dalam melihat ya, melihat alat ukur, jadi membaca ukurannya. Kemudian yang kedua, kondisi alat ataupun mesin. Bisa saja karena mesinnya ngukurnya bagus, alat ukur bagus ya, tetapi mesinnya sudah lama gitu ya, bisa saja kan jadi sedikit berubah. Dan yang ketiga, terjadi perubahan akibat suhu ya, akibat suhu. Kita tahu suhu panas bisa menimbulkan pemuaian ya, kemudian suhu dingin juga bisa menyebabkan perkerutan ya pada sebuah benda. Nah, hubungan toleransi dan suaian itu diberikan ilustrasi seperti pada gambar di bawah ini ya. Ini ada sepasang komponen antara poros dan lubang ya. Poros ada di dalam, ini lubang ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada rongga, ada celah ya, ada celah antara poros ya, poros bagian luar dengan lubang bagian terdalam. Nah, ini ada celah, ada rongga. Itu yang disebut dengan toleransi. Kita kan tidak mungkin ya benar-benar si lubang itu benar-benar berada pada garis ini, kemudian si poros ini benar-benar berada pada lubang pada garis ini gitu. Bisa saja kan penyimpangan, bisa di sini, bisa di sini. Demikian pula si lubang itu ternyata setelah diukur bisa di sini, bisa di sini. Nah, ini yang disebut dengan toleransi ya. Nah, ini keterangan-keterangannya. Ini toleransi lubang ya.
terus penyimpangan mengecil, penyimpangan membesar, kemudian ini ukuran nominal. Nah, ini ukuran nominal itu ukuran yang tertulis yang seharusnya, ya, yang seharusnya. Nah, kemudian kita lanjutkan contoh sederhananya seperti ini. Misalnya ada sebuah gambar, ya, rencana pembuatan sebuah benda, ya, dengan diameter 15. Kemudian ini kalian lihat di sini ada angka kecil, ya, 0,2 dan 0,1, ya. Maaf, di sini plus 0,1. Nah, 15 ini disebut dengan ukuran nominal, ya. Ukuran nominal itu ukuran idealnya, ya. Kemudian ini 0,2 itu toleransi atas, 0,1 ini ada tanda plus-plusnya, ya. 0,1, ya. Sehingga si benda ini selain 15 ukurannya, maka ukuran maksimum yang boleh diterima itu adalah 15,2. Dari mana? 15,2 kita peroleh dari tadi ini 15, ya, ukuran nominalnya ini ditambah dengan ini, dengan toleransi batas atasnya ditambah dengan 0,2, jadi 15,2. Kemudian ukuran minimalnya adalah 15,1, ya. Berarti memang harus lebih dari 15. Nah, yang jadi masalah berikutnya adalah kalau demikian berapa toleransinya, ya. Nah, toleransinya itu adalah jarak, ya, jarak antara ukuran minimal dengan ukuran maksimal dari sebuah benda, ya. Bisa dihitung dengan cara ini, ya, toleransi atas dikurangi toleransi bawah, 0,2 dikurangi 0,1, sehingga 0,1 mm. Ini yang disebut dengan toleransinya. Atau bisa pula dengan perhitungan ukuran maksimum dikurangi dengan ukuran minimum, 15,2 dikurangi 15,1, hasilnya sama, 0,1 mm, ya. Itu yang disebut dengan toleransi, itu toleransi linear, ya, toleransi linear yang berkaitan dengan ukuran. Dan itu memang biasa diterapkan pada sebuah komponen yang memiliki pasangan, gitu. Contohnya tadi antara poros dengan lubang poros. Nah, berikutnya, nah, sebagai bukti paham atau tidaknya, ya, kita latihan, ya. Misalnya seperti ini. Jika diketahui sebuah komponen memiliki A, ukuran nominal 65 mm, kemudian toleransi atasnya plus 0,02 mm, dan toleransi bawahnya min 0,01 mm. Pertanyaannya tentu tadi seperti tadi ada 3. Berapa ukuran maksimum, berapa ukuran minimum, dan berapa besar toleransi dari komponen tersebut, ya. Itu silahkan soal latihan tersebut kalian coba, ya, hitung dan tetap semangat, ya, belajar di rumah. Jika kalian menginginkan filenya, silahkan bisa kalian download melalui link yang ada pada deskripsi di bawah, ya. Demikian materi pembelajaran untuk kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.